Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi guys, hi everyone. First of all, let me introduce myself. I'm Lutfia Lailatul Zahra. Di sini aku udah mencantumkan beberapa informasi terkait biodata aku. Kalian bisa panggil aku Via. Aku adalah seorang mahasiswi jurusan Teknik Kimia Fakultas Teknik Industri UPN Veteran Yogyakarta dengan NIM 121210040. Pada praktikum kimia fisika kali ini, aku diampu oleh beberapa asisten laboratorium dan dosen-dosen yang sangat keren. Yang pertama ada Bapak Heri, yang kedua ada Bu Anita, dan yang ketiga ada Mas Taufik. Oke, jadi pada praktikum kali ini kita akan membahas tentang acara 2 yaitu Heat of Dissolution atau panas pelarutan. Sebelumnya, tujuan aku membuat video ini adalah yang pertama, untuk memenuhi tugas short video keperluannya untuk responsi yang ditugaskan oleh Bapak Heri. Yang kedua, aku ingin teman-teman semuanya tahu apa itu heat of dissolution atau panas pelarutan dan bagaimana sih penerapannya dalam praktikum itu, apakah mudah ataukah sulit. Nah, what are we going to talk about? Yang pertama adalah introduction. Introduction tadi isinya adalah perkenalan biodata aku. Yang kedua ada experiment goals. Jadi tujuan percobaan kita yang akan kita lakukan dalam praktikum kali ini itu apa aja, kita akan bahas. Yang ketiga ada what is solubility atau kelarutan. Kelarutan itu apa? Kita juga akan bahas loh. Dan yang keempat adalah what is heat of dissolution atau apa saja sih itu panas pelarutan, itu kita juga akan bahas. Lalu ada tools and materials, itu adalah alat dan bahan. Dan yang selanjutnya ada how does the heat of dissolution work. Dan selanjutnya ada conclusion. Nah, jadi ada beberapa topik yang akan kita bahas dalam video ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, keep watching. Nanti kalian akan mendapatkan beberapa informasi yang bermanfaat tentang praktikum ini. Jadi waktu kalian akan praktikum panas pelarutan, kalian nggak akan bingung lagi gimana sih caranya. Oke guys, kita masuk ke topik pertama kita yaitu experiment goals atau tujuan percobaan pada praktikum yang kita lakukan kali ini. Nah, tujuannya itu untuk menentukan panas pelarutan integrasi dan diferensial garam-garam dengan zat pelarut air. Nah, kalian udah mulai paham dong kita praktikumnya mau ngapain, ada hubungan sama apa, dan sama apa, itu mungkin udah ada bayangan nih. Oke, next kita akan membahas tentang what is solubility. Jadi sebelum kita masuk ke materi ini, sebelumnya mungkin dari judul aja kita udah tahu panas pelarutan. Tapi kelarutan itu sendiri apa sih? Kan masih banyak yang belum tahu, jadi akan kita bahas di sini. Jadi kelarutan adalah jumlah maksimum zat terlarut yang akan larut dalam sejumlah pelarut dan suhu tertentu. Nah, secara kualitatif, para ahli kimia nih membagi zat-zat menjadi 3. Yang pertama ada zat yang dapat larut, yang kedua ada yang zat sedikit larut, yang ketiga adalah zat yang tidak larut. Nah, maksudnya kayak gimana sih? Mari kita lanjut ke topik selanjutnya. Oke teman-teman semuanya, jadi kita lanjut ke topik selanjutnya yaitu what is heat of dissolution. Jadi panas pelarutan itu adalah panas yang dikeluarkan apabila 1 mol garam dilarutkan ke dalam solvent. Nah, pengaruh panas yang ditimbulkan pada proses pelarutan garam dan air ini akan dilakukan pada praktikum panas pelarutan. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis panas pelarutan. Yang pertama adalah panas pelarutan integral, yaitu panas yang ditimbulkan apabila 1 mol solut dilarutkan ke dalam solvent, sehingga diperoleh larutan dengan konsentrasi tertentu. Yang kedua adalah panas pelarutan diferensial, yaitu panas yang timbul apabila 1 mol solut dilarutkan pada larutan yang berkonsentrasi tinggi. Selanjutnya kita akan membahas tentang apa saja sih yang mempengaruhi panas pelarutan. Jadi yang pertama adalah jenis zat pelarut dan terlarut. Yang kedua adalah ukuran partikel. Yang ketiga adalah suhu. Dan yang keempat adalah tekanan. Teman-teman, setelah kita mengetahui dasar-dasar teori yang kita gunakan dalam praktikum kali ini, kita akan masuk ke dalam bagian praktikum kita, yaitu yang pertama adalah menyiapkan alat dan bahan. Nah, teman-teman bisa kita lihat dari sini kalau kita itu memerlukan alat dan bahan yang lumayan banyak. Jadi yang pertama adalah termometer.
berguna untuk mengukur suhu. Lalu yang kedua ada pengaduk. Gunakan untuk mengaduk larutan. Selanjutnya ada kaca arloji, menjadi wadah untuk suatu bahan saat ditimbang. Selanjutnya ada gelas beker, digunakan sebagai wadah larutan. Lalu ada corong pemisah, untuk membantu memisahkan larutan dengan zat yang lain. Lalu ada gelas ukur, untuk mengukur suatu volume larutan. Selanjutnya ada Erlenmeyer. Oke teman-teman, setelah mengetahui apa saja alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam praktikum kali ini, kita akan masuk ke topik selanjutnya, yaitu how does the heat of dissolution work. Jadi gimana cara kerja poros pelarutan ini? Mari kita simak video berikut ini, jadi kita akan membahas semuanya. Oke, yang pertama kita lakukan adalah kita harus menimbang dulu kalium nitrat. Jadi waktu praktikum kita kali ini, kita membutuhkan kalium nitrat itu sebanyak 8 gram. Nah, di sini kita menimbangnya dengan timbangan analitik dan dibantu dengan alat yaitu kaca arloji tadi. Ini teman aku lagi nimbang kalium nitratnya. Jadi memang menimbang itu adalah merupakan hal yang lumayan sulit karena menentukan beratnya itu memang susah. Apalagi kalau misalnya menggumpal seperti ini. Nah, ini udah mulai menunjukkan mendekati ke angka 8 gram. Jadi ini juga udah 8 gram. Oke, next step, kita akan mengukur volume Aquades yang akan kita pakai pada praktikum kali ini. Nah, untuk melarutkan KNO3, kita membutuhkan 300 ml Aquades. Jadi kita dibantu dengan gelas ukur untuk mengukur volume Aquades 300 ml dan gelas beker untuk menjadi wadahnya. Nah, setelah KNO3 dan Aquades sudah disiapkan, kita akan masukkan KNO3 yang tadi ke dalam kalorimeter dan disusul dengan memasukkan 300 ml Aquades. Oke, di sini kita memerlukan bantuan dari corong pemisah untuk membantu memasukkan Aquades ke dalam kalorimeter supaya tidak tumpah. Jadi Aquades 300 ml tadi tetap dengan volume 300 ml-nya di dalam kalorimeter. Setelah itu kita tutup kalorimeternya, lalu kita masukkan termometer untuk mengukur suhu dari larutan tersebut ketika sudah berada di dalam kalorimeter. Nah, setelah itu kita nyalakan kalorimeternya. Oke, setelah itu kita amati perubahan-perubahan suhu yang terjadi di dalam kalorimeternya. Kita tunggu dalam beberapa waktu dan kita catat. Selanjutnya kita lakukan lagi percobaan yang tadi menggunakan bahan yang berbeda yaitu CuSO4. Ini kita haluskan terlebih dahulu sebelum kita timbang. Oke, setelah dihaluskan maka CuSO4-nya kita timbang di timbangan analitik menggunakan alat yaitu kaca arloji. Di sini kita menimbang 2 gram, 4 gram, dan 6 gram.
Setelah itu kita panaskan CuSO4 di atas kompor listrik menggunakan gelas beker. Kita masukkan perlahan-lahan dan kita nyalakan juga kompor listriknya. Nah, bersamaan dengan proses pemanasan, kita juga perlu mengaduk-aduk CuSO4 ini menjadi berubah warna, dan di sini itu masih terlihat warna biru yang pekat. Dia akan berubah warna menjadi lebih muda. Oke, jadi seperti ini CuSO4 yang sudah berubah warna. Nah, dia ini berubah warna karena dia kehilangan jumlah air di dalamnya. Sama dengan cara kerja KNO3 tadi, jadi ini CuSO4 yang telah dipanaskan tadi, kita masukkan ke dalam kalorimeter. Lalu kita tutup kalorimeternya dan kita masukkan termometer untuk mengukur suhu di dalam kalorimeter tersebut. Lalu kita amati perubahan suhu di dalam kalorimeter dalam berbagai waktu. Nah, karena kita tadi sudah menggunakan yang 2 gram, jadi kita ulangi percobaan ini menggunakan bahan dengan berat yang berbeda, yaitu 4 gram dan 6 gram. Oke, jadi kita udah selesai melakukan praktikum acara kedua, yaitu panas pelarutan atau heat of dissolution. Jadi kesimpulan dari praktikum kali ini adalah yang pertama adalah panas pelarutan adalah panas yang dilepaskan atau diserap ketika 1 mol senyawa dilarutkan dalam sejumlah pelarut. Secara teoritis, panas pelarutan suatu senyawa harus diukur pada proses pelarutan tak hingga, tetapi pada prakteknya, pelarut yang digunakan berjumlah terbatas, yaitu sampai suhu sudah konstan ketika ditambahkan dengan pelarut. Pelarutan panas ini akan mencari nilai panas pelarutan dari garam CuSO4. Dalam percobaan ini digunakan pelarut Aquades, karena Aquades dapat melarutkan berbagai jenis zat, walaupun Aquades bukan merupakan pelarut universal. Nah, salah satu penyebab air dapat melakukan zat ionik dikarenakan kemampuannya menyetabilkan ion dalam larutan sehingga ion-ion dapat terpisah. Oke, jadi tadi kita udah ketahuin kalau kita itu menimbang CuSO4. Nah, tujuannya kenapa sih? Tujuannya itu karena agar sisa air yang terdapat di dalam CuSO4 ini hilang dan menghasilkan CuSO4 yang murni. Nah, suhu air akan meningkat saat dimasukkan CuSO4 karena terjadi penyerapan kalor dari lingkungan ke sistem. Nah, CuSO4 di sini merupakan lingkungan. Dan naiknya suhu juga diakibatkan oleh CuSO4 yang tidak mengandung air, sehingga pada saat dimasukkan ke air, akan terjadi tarik-menarik antara air dan CuSO4. Oke teman-teman semuanya, aku rasa video dari aku ini sudah cukup menjelaskan tentang bagaimana sih caranya praktikum acara kedua panas pelarutan atau heat of dissolution ini. Sekian dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.